pilkada ini sebagai arena pertarungan yang lebih sportif. Saya yakin pada hari ketiga perpanjangan waktu ini tidak akan ada kota kosong. Anda lihat Jawa Barat, tadinya mau dibikin jadi kota kosong, tiba-tiba ada Nasdem dan PKS, kemudian ada PKB, akan begitu semua. Kalau daerah besar ini, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI, Jawa Barat, sudah seperti ini, percayalah. Di luar Jawa jauh lebih bersemangat. Artinya putusan MK ini memperkecil adanya. Putusan MK ini memberi partisipasi yang lebih luas, terutama kepada partai-partai yang tidak punya kursi. Ternyata mereka juga pride-nya menjadi tinggi. Mereka berkonsolidasi dan ternyata mereka bisa mencalonkan. Jadi kita mengapresiasi putusan MK ini karena putusan MK ini bersifat final dan mengikat. MK dalam perspektif kita telah menemukan kembali jati dirinya. MK yang sesungguhnya walaupun masih belum komplit kan, yang sidang cuma 8 orang. Tapi tidak apa-apa. MK itu kita punya. Kalau ada kelemahannya kita koreksi sama-sama. Ternyata koreksinya didengar. Koreksi-koreksi yang dilakukan oleh civil society, oleh para mahasiswa, oleh partai politik juga ternyata didengar oleh MK. MK sudah menemukan kembali format dirinya yang sebenarnya. Saya kira itu aja. Struktur DPP Nasdem yang baru. Struktur DPP saya nggak urus. Struktur DPP itu jadi yang dipilih di Kongres itu kan Pak Surya Paloh. Nanti beliau akan umumkan. Bang, terkait dengan Anies yang sudah dipastikan tidak maju pilkada, itu bagaimana tanggapan Anda? Ya itu kan prosesnya. Kalau nggak bisa kita mau apain? Tapi Anies menurut saya tetap ada di hati rakyat, tetap disayang sama Nasdem. 3-4 hari yang lalu masih makan siang di sini, masih oke. Kita sebagai saudara, sebagai kerabat masih baik-baik aja. Pak Sekjen ini ada yang menarik Pak Sekjen. Ada yang mengungkap ini kan ada tekanan dari Mulyono in the game nih Pak Sekjen. Siapa Mulyono? Apakah Nasdem juga mengalami yang sama ketika mencalonkan Anies lah atau kemarin? Yang jelas ya dalam penentuan calon-calon pilkada itu kan semua ini pilkada kecuali Jogja. Kita tetap menegakkan kemandirian dan kedaulatan kita. Kalau mungkin ada yang merasa ditekan, tekanan itu kan perasaan. Kalau merasa ditekan ya merasa sendiri, kita nggak merasa ditekan. Sudah ya. Di Kongres kemarin katanya mengaku sial karena ada petualang politik yang memanfaatkan Partai Nasdem. Nah itu maksudnya apa, Pak? Saya nggak tahu, tanya Pak Surya itu. Pak Sekjen ini kan Mas Anies di 2024 ini sudah selesai nih karir politiknya. Nah, kalau dari Nasdem sendiri apakah ada Pak Anies itu masih sangat muda. Menjadikan dia kader. Pak Anies itu sudah sangat muda, masih sangat muda. Beliau masih bisa berpemilu sekian kali lagi dan beliau ternyata orang yang juga tidak putus asa. Beliau orang yang terus bergerak. Kan orang bergerak tidak hanya di jabatan politik. Ya kan? Pak Anies sebelum jadi gubernur juga banyak Indonesia Mengajar dan lain-lain. Pak Anies itu kalau ibarat orang main kartu ya kartunya nggak pernah mati. Kenapa? Karena dia sudah ada di hati rakyat. Kan sebahagian rakyat tahu bagaimana perlakuan terhadap Pak Anies. Dan itu investasi beliau sebagai seorang politik menurut saya. Nggak mau nawarin jabatan tertentu di DPP. Nah kalau ada yang nawari jabatan pun pasti bukan saya, karena saya nggak punya wewenang. Ya, Kasih Pak Sekjen, kasih Pak. Aja kita sekarang urus paus gitu.